Haleluya. Kami ambil alih ibadah kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau sujud di hadapan altar-Mu, mendengarkan Engkau ketika Engkau berbicara Tuhan. Oleh karena itu Engkau yang memperdengarkan suara hati-Mu kepada setiap kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkannya. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita yang menerangi setiap hati dan pikiran kami. Dan bahkan menjamin setiap hidup kami Tuhan di dalam nama Yesus. Karena itu mari ambil alih semua. Biarkan Roh-Mu berbicara berkuasa di tempat ini. Memberikan kami rasa aman dan tentram. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami tidak dikejutkan oleh apapun. Karena kami percaya Allah bekerja di tempat ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudaraku, selamat pagi. Masih ada sukacita? Ya. Saya percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan senang, amin. Karena ketika dia melihat anak-anak yang untuk menyenangkan dia, wah, luar biasa sekali. Yang walaupun hujan, tetapi semangat saudara tidak pernah patah. Karena apa? Tuhan yang sudah merindukan saudara untuk ada di tempat ini. Pagi hari ini kita belajar bersama-sama tentang mengerti tanggung jawab di dalam keluarga. Cuman saya belum berkeluarga. Saya percaya bahwa tanggung jawab ini bukan hanya kepada yang berkeluarga, tetapi setiap daripada kita pasti bertanggung jawab. Amin. Tidak ada yang terkecuali. Siapapun dia, ya. Setiap orang, mau orang tidak percaya, mau percaya, tetap bertanggung jawab. Karena apa, saudaraku? Allah sudah mendesain hidup kita untuk bertanggung jawab. Itu kita semua. Itu sudah terjadi dari mulanya. Secara kodrat manusia, itu tidak bisa lagi ditentang. Karena sudah ada. Waktu Allah mengambil manusia untuk menempatkan di Taman Eden, Tuhan berkata kepada mereka supaya mereka mengusahakan tanah itu dan memelihara. Itu adalah tanggung jawab. Allah sendirilah yang memberikan tanggung jawab kepada kita semua. Amin. Dan tanggung jawab yang ada pada kita di dalam tengah-tengah keluarga itu adalah tanggung jawab yang ilahi, saudara. Amin ya. Tanggung jawab yang ilahi yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, tanggung jawab itu sendiri berbicara tentang sesuatu yang kita lakukan atau yang bahkan yang belum kita lakukan, ya. Dan kita harus menerima resiko daripada tanggung jawab sendiri. Itu tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu sudah ada di pundak kita, saudara. Dan kita berjalan bersama-sama dengan itu. Tidak pernah terlepas. Setiap saat, setiap waktu. Selalu bersama-sama dengan itu. Dan tidak pernah terlepas. Nah, kita bersyukur bahwa ketika Allah memberikan satu tanggung jawab, ya yang memberikan itu Allah. Dan kita pasti bisa untuk melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Yang pastinya saudara, tanggung jawab dalam keluarga itu tergantung posisi kita masing-masing di tengah-tengah keluarga. Karena kalau kita berbicara tentang keluarga, dalam satu keluarga itu kan ada ayah, ibu, anak, saudara, ya kan? Jadi tergantung posisi kita masing-masing di tengah-tengah keluarga. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Kalau kita berposisi sebagai orang tua, ya mendidik anaknya sudah seperti ya, begitu pun dengan adik dan sebagainya. Nah, kita lihat satu firman Tuhan. Di dalam Galatia 6 ayat 2. Saya tidak berbicara tentang yang dikatakan oleh Paulus karena sudah sangat jelas bahwa seorang ayah pun bertanggung jawab kepada istrinya dan istri kepada suami, anak-anak kepada orang tua mentaati. Saya tidak berbicara, tapi saya berbicara tentang satu
yang berhubungan dengan kasih Allah yang ada dalam kehidupan kita dengan keluarga. Di dalam Galatia 6 ayat yang kedua, coba kita lihat. Sudah? Oh, kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi. Jadi beban itu adalah tanggung jawab, kewajiban yang ada di dalam kehidupan kita. Itu sudah penuh. Dan itu adalah perintah Allah ya, yang harus dilakukan oleh manusia. Mau tidak mau kita pasti lakukan. Karena apa? Itu sudah menjadi kewajiban di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, apa tanggung jawab kita terhadap keluarga? Kita lihat di dalam Keluaran Imamat. Sorry saudaraku. Imamat 25 ayat yang ke-35. Ini berhubungan tentang kehidupan orang-orang Israel, bahwa mereka harus memperhatikan keluarga mereka. Imamat 25 ayat 35. Sudah? Ya. Saya agak enggak ada di situ ya. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayat 36. Janganlah harus takut akan Allahmu supaya saudara mendapat keyakinan. Ya. Tuhan sangat mengasihi keluarga. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan kita sebagai anak Tuhan untuk kita bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Dikatakan bahwa kita harus memperhatikan orang-orang yang miskin. Orang-orang yang miskin yang disebut di sini adalah betul-betul yang membutuhkan pertolongan, yang sudah tidak berdaya, yang membutuhkan orang lain. Karena secara berbicara, kalau kita berbicara tentang beban, mungkin bebannya sudah nggak bisa lagi untuk diangkat sendiri. Oleh karena itu Tuhan berbicara bahwa kita harus menolong mereka, membantu mereka. Bukan hanya membantu, tapi mereka harus diperlakukan secara tamu, saudara. Saudara, kalau tamu berbicara, kita berbicara tentang tamu, artinya begini, kalau ada tamu itu diberi pelayanan yang spesial atau secara khusus. Nah, begitu pun juga dengan keluarga kita. Kalau mereka di dalam kekurangan, maka kita itu bertanggung jawab untuk menolong mereka. Ya. Terutama orang-orang Sumba khususnya. Ya, ini saya berbicara dalam budaya ini sekarang. Bertanggung jawab sekali. Kalau orang tua suruh kirim uang cepat. Tunggu sebentar Bapak, nanti akan saya kirim. Akhirnya apa? Orang tuanya senang di sana. Tetapi ada satu hal yang kita harus mengerti saat ini, saudara. Sebab begini, kita kadang-kala dimanfaatkan oleh keluarga kita. Ya. Kita disuruh oleh orang tua untuk kirim uang, tetapi sampai di sana, gitu ya, dipakai uang itu untuk pesta. Ya. Dipakai untuk pesta. Kita di sini mengerti tanggung jawab kita untuk menolong orang tua kita, saudara-saudara kita, tetapi orang tua kita, saudara kita memanfaatkan kita untuk memakai jeripaya kita pada hal-hal yang lain. Ini namanya Yudas, saudara. Yudas.
Yudas itu pernah lakukan sekali. Ketika Maria Magdalena datang untuk mengurapi Yesus, Yudas berkata begini, untuk apa minyak urapan yang mahal-mahal ini dipakai? Buang-buang, artinya apa? Anggaplah buang-buang duit lah. Gitu. Kenapa tidak dipakai minyak urapan ini? Dijual untuk apa? Dibagikan kepada orang-orang miskin. Ya kan? Ini salah satu siasat Yudas, ya, karena dia tahu betul bahwa Yesus itu mengasihi orang-orang miskin, orang-orang yang terbeban berat, orang-orang yang bahkan membutuhkan pertolongan. Dia tahu betul. Oleh karena itu dengan siasat ini Yudas memakai untuk mengelabui Yesus. Benar, masuk akal. Wih, coba kalau bukan Yesus pada waktu itu. Oh iya benar ya. Mendingan kita pakai aja, jual. Tapi kan Yesus tahu sih katanya Yudas gitu kan. Dia tahu. Jadi kita minyak itu dipakai. Nah, saudaraku saya mau bilang, khususnya dalam kita yang mempunyai budaya yang berbeda-beda, orang Sunda itu sangat mengasihi keluarga. Oleh karena itu jangan kita tertipu dengan hal-hal ini seperti itu. Amin. Jangan kita tertipu. Kita boleh membantu menolong mereka, tetapi dalam hal-hal yang memang itu penting, urgent mendadak, saudara. Misalnya orang meninggal, sakit dan lain-lain. Jangan kirim uang itu, woi besok ada pesta, tolong kirim uang 1 juta, misalnya. Woi kita pinjam sana sini. Itu hal yang tidak ada manfaat jadi ramai. Padahal dikatakan di situ, kita membantu saudara kita yang betul-betul miskin. Jadi miskin dalam arti betul-betul membutuhkan. Oleh karena itu kita membantu mereka betul-betul itu ada manfaat di dalam kehidupan mereka. Jangan kita memberikan satu berkat pada mereka ya untuk dipakai suatu hal-hal yang tidak ya berkenan. Karena berkat itu Tuhan yang memberikan di dalam kehidupan kita. Kita di sini cari setengah mati, 100 rupiah pun. Bahkan di dalam musim-musim seperti ini, aduh saudara, hujan gitu ya, itu sangat susah. Tetapi dalam hal ini saudara kita mengerti bahwa berkat itu harus diberikan sesuai dengan kebutuhan. Amin. Firman Tuhan berkat itu sesuai dengan kebutuhan saja. Seberapa yang diperlukan, benar kan? Bukan untuk dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain, ya. Tetapi seberapa keperluan kita ada di dalam. Oleh sebab itu kita sebagai keluarga, sebagai anak, kalau kita berproses sebagai anak, itu perlu kita kasih tahu. Perlu kita menyampaikan mereka tentang kebenaran-kebenaran supaya apa? Mereka terdidik. Karena apa? Orang-orang Sumba itu tidak miskin. Cuman miskin cara berpikirnya, saudara. Pesta itu habis. Bahkan bapak saya sendiri itu sampai miskin, saudara. Miskin, betul-betul miskin. Ya, padahal, saudara dalam kampung, banyak sekali teman saudara ketika kehidupan baik. Ya, banyak orang yang datang, kalau bapak saya gajian, itu sudah antri. Beras jatah pada waktu itu kalau nggak salah 50 kilo. Itu kami nggak makan, cuma makan karena hasil sawah aja. Itu untuk orang lain semua. Tetapi di saat kehidupan lagi turun, itu nggak ada teman. Keluarga dekat. Nah, perlu kita mengerti hal ini, saudara, bahwa tanggung jawab itu betul-betul, ya, kita harus lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan. Amin, saudaraku. Yang kedua, tanggung jawab yang kedua sebagai anak-anak Tuhan, yaitu menegur dengan kasih. Kita lihat satu firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat 5. Ya, saya bacakan ya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saya jujur bukan orang yang berpraktek elang. Jadi suka-suka menyerang
Suka menegur dengan, tapi saya bisa menegur kalau saya lagi emosi. Nah, saudaraku, hal teguran ini yang paling tidak disukai oleh orang Sumba. Apalagi empat mata, kalau banyak orang paling tidak disukai. Dibilang harga diri saya hilang. Ya, seharusnya kamu tidak ngomong di orang banyak harga diri saya. Bahkan itu dengan kalau kita tegur, kenapa tuh kau urus? Ini hidup saya. Emang kau yang kasih makan? Saudaraku, kita harus perlu menerima didikan daripada orang-orang di sekeliling kita. Karena mereka tahu bahwa kalau kita mendidik itu ada baik. Di dalam kehidupan keluarga ini, kita melihat ya. Eli itu kan orang sudah, Imam Eli ya, maksud saya bukan Eli petinju. Imam Eli itu kan sudah tua pada waktu itu, sedangkan anak-anaknya sudah dewasa. Untuk mendidik dengan keras itu agak susah dia. Dia hanya ngomong, ya anak-anakku janganlah seperti itu. Tetapi anak-anaknya masih. Itu perlu menerima teguran, saudara. Teguran yang keras sekalipun. Dan kita belajar, kalau kita ditegur itu adalah apa? Bukti kasih seseorang atas hidup kita. Saya saudaraku, termasuk orang yang tidak suka kalau terlalu keras tegurannya. Ya, saya suka ditegur, saya suka sekali. Tapi saya sudah belajar bahwa saat ini sudah mendingan. Jadi, kita belajar sama-sama bahwa kalau kita ditegur adalah bentuk wujud daripada kasih itu sendiri. Kenapa orang menegur kita? Karena dia tahu bahwa saya ini mengasihi. Itu tanggung jawab orang lain buat kita, saudara. Apa yang kita tidak mampu, orang lain mengambilnya atau memberitahukannya kepada kita karena dia tahu ada tanggung jawab. Nah, kita pun juga sebagai anak-anak Tuhan, itu kita harus menegur, menasihat dengan apa? Dengan kasih. Karena kita tahu bahwa kalau kita tidak menegur mereka, menasihati mereka, mereka akan terhilang. Sama seperti anak-anak Imam ini, gitu ya. Mereka hidup terus dalam dosa, ya. Mereka tidak takut akan Tuhan, ya. Mereka memakai persembahan sebenarnya itu yang dikhususkan untuk dipakai untuk menyembah Tuhan, gitu ya. Tetapi mereka memakai untuk kepentingan mereka sendiri. Kesenangan mereka sendiri, akhirnya apa? Hidup mereka hancur. Dan bahkan orang tuanya hanya melihat anak-anaknya dia juga mati sendiri. Nah, akibat teguran ini sangat betul-betul penting di dalam kehidupan. Khususnya di dalam keluarga dan kita sebagai keluarga semua. Kita butuh tegur untuk apa? Karena teguran itu adalah jalan kehidupan kita. Amin. Orang menegur kita itu pasti yang benar, saudara. Yang walaupun bukan orang yang percaya, kalau orang menegur pasti itu yang benar, saudara. Ya, khususnya orang Sumba banyak yang saya dengar ya, yang menasihati padahal mereka tidak takut akan Tuhan. Ketika mereka menegur, kok baik gitu ya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan gitu. Kita perlu teguran karena teguran adalah salah satu bentuk dari kasih itu sendiri. Oleh karena itu saudaraku, bahwa jangan biarkan tanggung jawab kita ini diambil oleh orang lain. Amin. Tetapi kita berlomba-lomba untuk melakukan tanggung jawab kita di dalam keluarga kita dan bahkan keluarga seiman kita. Nah, kita lihat sama-sama ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Sebentar ya. Dia pernah menyinggung tentang keluarga. Ya. Dr. Kenneth Cabin dalam bukunya Is There a Family in the House? Adakah keluarga di rumah? Ini menjadi pertanyaan. Bukan keluarga di rumah saja, tetapi keluarga, ya anggaplah keluarga kalau kita berada di kantor, di rumah, di mana kita berada, di rumah itu adalah keluarga, saya bisa katakan secara umum. Dikatakan begini, karena apa? Keluarga itu sangat penting. Dikatakan begini, keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh, menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih, dan rohani.
Manusia diciptakan menurut gambar Allah sehingga mempunyai potensi untuk bertumbuh. Keluarga merupakan tempat memberi energi, perhatian, komitmen, dan lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus Kristus. Amin. Jadi keluarga itulah tempat kita belajar dalam segala hal. Untuk membawa kita lebih mengenal Yesus. Bukan saja ketika kita bertanggung jawab, apa yang kita lakukan itu kita lakukannya semuanya untuk Tuhan, saudara. Jadi mari saudaraku, tinggallah di dalam keluarga kita, ya. Bertanggung jawablah di dalam keluarga kita. Karena keluarga kita adalah yang memberi rasa aman. Ya, yang bertanggung jawab juga. Baik itu keluarga secara rohani, baik itu keluarga secara jasmani. Apalagi keluarga secara jasmani, saudara. Itu berbicara tentang hubungan darah, ya. Jadi nasihat dari keluarga, misalnya yang betul-betul saudara kandung gitu ya, itu mungkin lebih tajam. Itu kalau kita melakukan tanggung jawab mungkin lebih lagi dari apa yang kita pikirkan. Tetapi kita harus melakukannya itu supaya apa? Kita menjaga hubungan kita di tengah-tengah keluarga. Amin. Kalau kita bertanggung jawab atas keluarga kita, berarti kita bangun, kita menjaga hubungan atau relasi kita itu semakin dekat. Coba saudara, ketika saudara tidak bertanggung jawab, keluarga di Sumatera kirim uang dulu ada satu, tidak ada. Oh tunggu, saya akan jual sawah. Iya saudara, saya akan jual tanah kalau tinggal saja di Bali. Kalau rumahmu di Bali tinggal saja di Bali. Tapi jangan marah karena kalau saya jual sawah, kalau saya jual tanah, kamu tidak punya tempat lagi. Itu saudara. Kalau tidak dibantu. Artinya bantu dalam arti yang betul-betul penting maksud saya. Tetapi kalau kita membantu ya orang-orang seperti kita, maka itu kita membangun suatu hubungan yang lebih baik lagi. Amin ya. Kita membangun itu lebih baik lagi. Karena apa? Bukan kita hanya menyenangkan manusia, tetapi kita menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, mari kita lihat ayat terakhir. Kolose 3 ayat 23, ini ayat hafalan ya. Saya tidak banyak berbicara, biarkanlah Tuhan yang berbicara kepada saudara. Baik, Kolose 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita menolong saudara kita, betul-betul dalam kebenaran firman Tuhan, kita itu melakukannya bukan untuk menyenangkan mereka sebenarnya, tetapi kita menyenangkan Tuhan yang telah memberikan kita tanggung jawab. Saya suka sekali dengan ayat ini karena konteksnya luas. Ketika kita melayani saudara kita, berarti kita melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, kita melayani saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan pertolongan dalam kehidupan. Amin saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar, kami boleh ada Tuhan. Oleh karena itu, ketika kami belajar saat ini, untuk mengerti tanggung jawab kami berdoa. Supaya apa yang menjadi tanggung jawab kami lakukan semuanya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berakar, bahkan sampai menghasilkan. Karena kami percaya betul bahwa apa yang Tuhan tabur, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hamba mungkin terbatas untuk menyampaikan Tuhan, apalagi berkata-kata untuk menguraikan kebenaran firman. Tetapi hamba percaya bahwa satu benih saja Tuhan yang jatuh di dalam kehidupan kami, dalam hati kami, pikiran kami. Kalau dia bertumbuh, maka dia akan berbuah, melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Segala puji dan hormat kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin.
Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah sepanjang hari ini, dan kami berdoa untuk ibadah di seluruh Indonesia Tuhan, di berbagai tempat, baik di kota, di desa Tuhan, di gunung, di lembah. Tuhan hadir Tuhan, melawat setiap anak-anak-Mu. Dan kami sepakat Tuhan, kami minta kesembuhan terjadi atas gereja Tuhan, atas setiap jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit. Sepanjang hari ini Tuhan, mujizat kesembuhan terjadi di Indonesia. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini, baik yang online, offline Bapak. Tuhan jamah roh, jiwa, dan tubuh kami pagi hari ini. Setiap sakit penyakit bahkan yang tidak kami ketahui, pagi hari ini Kau menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, adakan terobosan Tuhan bersama-sama dengan Roh-Mu. Kalau kami mengalami kesulitan dalam usaha, baik dalam pekerjaan, dalam studi Tuhan, dalam keluarga, pagi hari ini, ketika Roh-Mu hadir, Engkau memberikan pembebasan atas setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkatilah bangsa kami Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan tetapkan memimpin bangsa kami, mulai dari presiden kami, wakil presiden kami, setiap menteri-menteri yang ada, setiap gubernur, wali kota, bupati Tuhan, setiap pemimpin di daerah, Tuhan berkati dan urapi hikmat daripada Tuhan, menolong mereka Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah umat-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Allah memberkati-Mu, Allah menyertai-Mu, Allah menyinari-Mu dengan wajah-Nya, dan Dia memberikan kasih karunia. Allah menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan damai sejahtera. Allah mengutus malaikat-Nya untuk berkemah di sekeliling engkau, untuk meluputkan engkau. Allah yang memberkati engkau, sehingga apa yang kau kerjakan, Allah akan memberkati, dan Dia akan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa, kami terima berkat Kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan dikasih.